musik yang dimaksudkan musik yang dilarang. Maka turunlah surat musik, surah ke-26 Asy-Syu'ara, para pemusik, para penyair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat nonton ngaji. Siapa sih yang gak kenal dengan Ustadz Adi Hidayat? Salah seorang ulama yang gak perlu lagi diragukan kepakaran dan keilmuannya. Jadi ini ada video lama dari Ustadz Adi Hidayat tentang musik yang kembali muncul dan viral lagi nih sobat nonton ngaji. Yang video ini diunggah kisaran tahun 2023 yang lalu lah ya. Wah menyebutkan bahwa dalil musik yaitu surat Asy-Syu'ara. Wah juga menyebutkan bahwa surat Asy-Syu'ara ini merupakan surat untuk para pemusik. Ini videonya. Ulama mengatakan Ibnu Abbas itu musik yang dimaksudkan musik yang dilarang. Maka turunlah surat musik, surah ke-26 Asy-Syu'ara, para pemusik, para penyair, dimaktumkan di ayat 224 sampai dengan 227. Wasy-syu'ara'u yattabi'uhumul ghawun, alam tara annahum fi kulli wadi yahimun. Ya? Tahukah engkau para pemusik itu, umumnya, rata-rata, di antara mereka banyak menghabiskan waktu. Utak-atik turun lembah, cari-cari inspirasi, tapi liriknya tidak ada yang bermakna. Cuma merusak saja, buang-buang waktu, buang-buang aktivitas. Itu tidak diinginkan dalam Islam. Tapi apakah sampai di situ hukumnya? Tidak. Teruskan ayatnya. Illal ladzina amanu. Ada orang beriman yang memang passionnya di situ. Maka muncullah kemudian orang-orang seperti Hasan bin Thabit. Dia keluarkan syair Islami dan diangkat oleh Nabi menjadi syairun Nabi, pemusik di samping Nabi. Dan Hasan bin Thabit menghafal Quran. Dari sini muncul kali dikembangkan. Maka Islam muncul ke Persia. Muncullah dal, lam, mim, fa, sod, lam, si, dal. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dal, ro, mim, fa, sod, lam, si, dal. Itu dari Islam, di Persia. Lalu ditangkap kemudian oleh Barat belajar, dibawa ke Barat, dikombinasikan lewat notasi. Jadilah notasi seperti sekarang. C, D, F, G, A, B, C, D, A, B, C, D, F, G, D, F, G, A, B, C, D, A, B, C, D, F, G, A, F, G, A, B, C, D, A, B, C, D, F, G, A, B, C, D, A, B, C, D, Buset, mantap Ustadz Adi. Kunci A, kunci F, F mayor, A minor, dan sebagainya, itu ada di situ. Nah, ketika dimunculkan dulu masa Islam, itu musik dirangkai untuk menguatkan keislaman, khususnya membuat gramatika untuk memudahkan belajar Islam. Contoh, ada saya mau belajar Quran, ada nazom namanya. Nazomnya dari musik, dari syair. Nazom Syatibiyah, Anda menghafal itu, hafal teori untuk menghafal Quran. Ada nazom Alfiyah di hadis, dari Imam As-Suyuti. Anda hafal itu, Anda paham ilmu hadis. Ada alfiyah untuk menghafal gramatikal bahasa Arab. Anda hafal 1002 bait, Anda menguasai kaidah bahasa Arab. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim, wasmun wa fi'lun thumma harfun lil kalim, wahiduhu kalimatun wal qawlu am, wa kalimatun biha kalamun qad yu'am, bil jarri wa tanwini wan nida wa al, wa musnadin misli tamyizun hasal, bika fa'ati atat wa ya'if anli, wa nulik balan fi'lun janjali. Di pesantren-pesantren, bahkan pesantren Quran, mereka menghafal itu, tapi hafal Al-Quran 30 juz dengan 7 riwayat. Masya Allah. Cuma ketika dibawa ke tempat yang tidak mengenal Islam, itu berubah lagi frekuensinya. Dari yang menguatkan nilai-nilai yang positif, dibawa hanya untuk bersenang-senang saja. Jadi kalau mau dikaitkan ke kajian-kajian, dibawa ke program muktamar, maka usulan kita, kalaupun ingin dibawa dalam konteks ini ada musik, mengenalkan anak-anak yang di luar ada musik begini, di dalam ingin didekatkan pada nilai keislaman, maka bolehlah kemudian dikeluarkan tuntunannya. Ini misalnya di Malaysia ada nasyid, kan? Ya, nasyidnya misalnya seperti ini. Ini ada Raihan, ada Hijaz, di Indonesia ada The Fikr dan sebagainya. Kalau mau pakai alat, begini yang dibolehkan, ini yang tidak dibolehkan. Mungkin ke depan, kalaupun ingin ditampilkan suasana seperti musik tadi, dijelaskan arahnya, dijelaskan hukumnya, ditanamkan value-nya, sehingga mereka mengerti kapan bermusik, bagaimana musik yang bermanfaat, secara fisika seperti apa, bagaimana musik yang merusak gelombang, memperkuat gelombang, menenangkan gelombang, dan di ujungnya, katakan pada mereka, Quran, kehebatan, value-nya, dan kemuliaannya melebihi semua tingkatan musik. Yang nanti menjadi jembatan mereka dari musik beralih kepada Quran. Itulah Misyari Rasid. Yang tadinya sebagai penyanyi, sebagai pemusik, luar biasa suara indahnya, tapi beliau alihkan suara indahnya untuk menghafal Quran, dan sekarang jadi imam yang sangat dibanggakan, didoakan, dan dimuliakan di seluruh pemuka bumi. Masya Allah. Ya, Ustadz Adi Hidayat juga banyak menjadi rujukan dan referensi umat Islam ya untuk memperdalam ilmu agama termasuk saya. Jadi video-video pendek terkait
dakwah Ustadz Adi Hidayat ini banyak bertebaran di media sosial kayak Instagram, TikTok, Facebook, dan lainnya. Nah, belakangan yang viral terkait video dakwah Ustadz Adi Hidayat ini membahas tentang musik. Nah, berbagai komentar berdatangan tentunya dari berbagai pihak yang senada atau yang berseberangan dengan beliau, yang tidak jarang bernada bulian dan gak jarang juga jadi bahan untuk saling menjatuhkan dari berbagai oknum. Selanjutnya adalah video dari Ustadz Mujiman. Beliau Masya Allah sangat tawadu dalam menyampaikan perbedaan pandangannya yang berseberangan dengan Ustadz Adi Hidayat. Ini videonya. Apakah benar di dalam Al-Quran ada surat para pemusik? Baik, ini pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan yang berat untuk saya menjawab. Dan jawaban saya ini tidak saya maksudkan untuk membantah Ustadz Adi Hidayat. Tetapi di sini konteksnya adalah saya punya pandangan yang berbeda. Saya pribadi dalam hal ini tidak menemukan yang menjelaskan bahwasanya maksud dari surat Asy-Syu'ara adalah para pemusik. Baik Nabi sendiri tidak menjelaskan sebagai para pemusik, demikian pula para sahabat juga tidak ada yang menjelaskan ini maksudnya adalah para pemusik. Demikian pula para ulama madhab yang 4 juga tidak menyebutkan nama lain dari surat Asy-Syu'ara itu adalah para pemusik. Maka Asy-Syu'ara di sini adalah para penyair. Syair itu tidak sama dengan musik, itu beda. Syair itu adalah gubahan kata-kata. Syair itu adalah gubahan kata-kata. Dan Al-Quran itu turun pada zaman syair. Al-Quran itu turun pada zaman keemasan syair. Maka Al-Quran yang turun kepada kita itu menjadikan para pujangga, para penyair itu bertekuk lutut karena keindahan bahasa Al-Quran menandingi para ahli sastra dan ahli syair pada zaman itu. Jadi di zaman Nabi itu era keemasan para ahli syair. Sehingga kalau kita melihat di dalam Al-Quran, bahasanya adalah menjadi tantangan bagi para ahli syair. Termasuk Al-Quran juga menantang para penyair, menantang orang-orang yang kufur kepada Allah. Kalau kamu ragu, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Kalau ragu terhadap Al-Quran, maka datangkanlah surat yang serupa. Jadi syair tidak sama dengan musik. Syair itu adalah gubahan kata-kata. Sebagaimana di zaman itu era syair, dan syair tidak sama dengan musik. Kemudian kalau syair tersebut didendangkan, itu disebut nasyid. Seperti misalnya Tola'al badru alaina dan seterusnya. Itu disebut nasyid karena syair yang didendangkan. Jadi syair yang didendangkan itu disebut nasyid. Nah, kalau di dalam syair tersebut kemudian didendangkan, kemudian diiringi dengan suara ember dipukul, dengan suara kentong dipukul, dengan suara compreng dipukul, dengan suara gitar, dengan suara seruling, lah itu baru namanya musik. Jadi berbeda. Maka kalau pertanyaannya adakah di dalam Al-Quran surat para pemusik, untuk saya pribadi karena kedangkalan ilmu saya tidak menjumpai adanya para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in yang menjelaskan kepada kita bahwa surat Asy-Syu'ara maknanya adalah surat para pemusik. Demikian pula dengan seorang sahabat yang di samping Nabi, siapa namanya? Hasan bin Sabit itu siapa? Itu juga bukan seorang pemusik. Jadi dua hal yang berbeda. Maka kalau pertanyaan tadi adakah surat para pemusik, maka jawaban saya tidak menemukan. Saya tidak menemukan penjelasan para ulama yang menafsirkan surat Asy-Syu'ara adalah surat para pemusik. Nah, begitu nih, wallahu alam bishawab. Baik, menanggapi pertanyaan kaitannya dengan ucapan beliau hafizahullah ta'ala yang mengatakan ada surah musik dalam Al-Quran. Bisa jadi yang dimaksud oleh beliau di situ dengan musik adalah musik dalam pengertian yang umum.
Karena ada sebagian ahli yang mendefinisikan bahwa pengertian daripada musik itu adalah alunan nada, baik itu menggunakan vokal ataupun instrumental. Apalagi jika kita buka kitab para ulama, bahasan antara nyanyian dan musik itu digabungkan menjadi satu. Yang selanjutnya kata musik itu sendiri pun di dalam istilah fikih atau dalam bahasa Arab secara umum itu disebut dengan istilah yang berbeda-beda. Ada yang menyebut sima, ghina, lahu, dan istilah musik untuk menyebut alat yang digunakan untuk menyanyi itu datang belakangan. Yang selanjutnya bisa jadi beliau di sini mengalami kekeliruan, sabkul kalam, ketergelinciran. Beliau menyebut dengan surah pemusik, maksudnya adalah surah penyair. Karena setelah saya perhatikan ketika beliau menyampaikan ceramahnya tersebut, beliau kemudian banyak mengulang-ulang dengan istilah penyair, bukan pemusik. Dan masalah hal seperti ini tidak perlu dibesar-besarkan, karena setiap orang itu bisa mengalami sabkul kalam atau mengalami kepleset dalam ucapan. Termasuk antum yang menyimak tulisan ataupun video saya, tentu akan menemukan begitu banyak kesalahan yang harus tentunya dikoreksi. Yang selanjutnya dimungkinkan juga beliau mengalami kekeliruan, dan semua orang bisa mengalaminya, sealim dan setinggi apapun ilmu dan kuatnya hafalannya. Termasuk beliau, hafizahullah ta'ala. Jika kita lihat, beliau juga mengalami beberapa kali ketergelinciran ucapan, kesalahan data, dan itu tidak mengurangi kemuliaan dan kedudukan beliau di tengah-tengah umat. Misalnya kekeliruan beliau yang mengatakan bahwa Imam Malik bin Anas itu adalah putra daripada Sayyidina Anas bin Malik, sahabat Nabi SAW. Padahal faktanya bukan. Anas bin Malik yang menjadi orang tua Imam Malik, orang yang berbeda, tidak sama dengan sahabat Nabi Anas bin Malik. Kemudian ketidaktepatan beliau ketika mengatakan tidak ada dalam kitab hadis tambahan inni wajahtu dalam doa iftitah. Adapun tambahan dengan inni wajahtu itu hanya ada dalam doa menyembelih kurban. Beliau mungkin keliru atau tersilap karena faktanya doa iftitah dengan mencantumkan ini itu ada dalam beberapa kitab-kitab hadis. Hikmahnya Allah memunculkan sebagian kekeliruan para asatidzah kita supaya kita tahu sehebat dan setinggi apapun mereka tetaplah manusia yang tidak maksum. Agar kita kemudian tidak sampai terkagum-kagum berlebihan sehingga ketika seorang ulama tergelincir, kesalahannya pun tetap kita ikuti. Dan dalam sejarah kita dapati banyak ulama-ulama kita yang mengalami kekeliruan, ketergelinciran. Kita ambil contoh misalnya kisah yang masyhur, Imam Al-Kisai. Siapa yang tidak kenal beliau? Ahli qiraat sekaligus ahli nahwu. Imam Al-Kisai menceritakan sendiri bahwa beliau pernah mengimami sholat yang di belakang beliau kala itu ada Khalifah Harun ar-Rasyid. Beliau mengatakan, aku mengalami kesalahan, yang kesalahan itu bahkan tidak akan dilakukan oleh anak kecil. Aku membaca, la'allahum yarji'un, dengan bacaan la'allahum yarji'in. Maka selesai sholat, Harun ar-Rasyid tersenyum dan kemudian mengatakan kepada sang imam, wahai imam, bacaan apa itu tadi? Imam Al-Kisai menjawab, ya Amirul Mukminin, pada ya surul jawad, wahai Amirul Mukminin, kuda yang paling mahir sekalipun bisa tergelincir. Harun mendengar itu mengatakan, ya benar kalau demikian. Di sini kita lihat bagaimana adab Harun ar-Rasyid ketika melihat kesalahan sang imam, beliau tidak langsung menyalahkannya, tetapi beliau bertanya, siapa tahu ada qiraah lain yang membolehkan membaca seperti itu. Lihat, kita belajar dari tokoh-tokoh terdahulu, ketika ada ketergelinciran, kekeliruan seorang ulama, cara menegurnya pun elegan, dengan cara yang sopan. Teman-teman sekalian, silakan mengkoreksi kesalahan siapapun, tetapi pastikan sampaikan dengan kalimat-kalimat yang mulia. Jangan sampai kemudian keluar caci maki dan hinaan. Kesalahan itu hal yang biasa. Saling mengingatkan itu hal yang seharusnya. Adapun caci maki atas nama koreksi itu tidak bisa dibenarkan sama sekali. Esensi yang hendak beliau sampaikan adalah tentang hukum musik yang memang diperbeda pendapatkan oleh para ulama. Apabila kita kembalikan kepada ilmu para ulama, khususnya para ulama mazhab, mereka umumnya melarang penggunaan musik. Meskipun kita dapatkan dari sebagian ulama-ulama klasik terdahulu dan kemudian sebagian besar ulama kontemporer hari ini, itu ada yang membolehkan penggunaan musik yang tidak ada unsur keharaman di dalamnya. Video Ustadz Adi Hidayat menyebutkan dalil pemusik yaitu surat Asy-Syu'ara, dan selanjutnya perkara halal haramnya musik ini merupakan perkara khilafiyah di mana para ulama masing-masing memiliki pendapat ya. Jadi adanya perbedaan pendapat dan sanggahan dari dalil pemusik yaitu surat Asy-Syu'ara merupakan hal yang sangat wajar. Tak hanya musik, banyak perkara khilafiyah lainnya yang sering kita diangkat ya, yang sering kali diangkat di dalam kajian-kajian. Selama sebuah pendapat berpegang pada dalil, maka tidak boleh saling menyalahkan. Selama kita mengikuti pendapat, kita juga harus meneliti dalil yang dijadikan sandaran hingga kita benar-benar yakin. Yang menarik tadi disampaikan oleh Ustadz Mujiman ya, dengan tawadunya beliau, ia menambah wawasan saya sih secara pribadi. Mudah-mudahan kalian juga yang menonton video ini. Sekali lagi yang pasti ini buat pelajaran buat saya secara pribadi. Adanya video ini apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat maupun Ustadz Mujiman. Manusia adalah tempatnya salah. Kita seharusnya tidak menarik fokus dan energi kita untuk terus-menerus membahasnya hingga kita
mengesampingkan hal yang lebih penting lainnya. Terkadang kita sangat mudah dipecah belah oleh sedikit perbedaan, padahal ada banyak hal yang seharusnya dijadikan alasan untuk mengikat persatuan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat. Makasih buat kalian yang udah subscribe channel ini. Nambah wawasan ya, mudah-mudahan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.